Hotman lawan Rocky Gerung? Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat-filsafat. Antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyakan omong-omong, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong, ya. Jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak, beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman. Ya udah, salam aja buat Pak Hotman. Dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ada ketimbang argumennya. Ini selalu ada momentum yang sangat kritis untuk menghasilkan kembali keadilan tuh, dan seringkali momentum itu tidak disadari oleh mereka yang sekedar membaca undang-undang, tidak membaca perkembangan zaman kan. Nah, balik lagi pada kemampuan lawyer-lawyer yang memang cuma membaca undang-undang. Jadi dia sebetulnya bukan lulus dari fakultas hukum. Orang semacam Hotman Paris nggak bisa disebut sebagai lulusan fakultas hukum. Karena dia hanya membaca undang-undang. Jadi dia lulusan fakultas undang-undang, FUU. Kalau orang kasih satir sedikit, fakultas undang-undang bukan fakultas hukum. Ya namanya. Jadi kalau disingkat FAK gitu. Sangat seru sekali ya perseteruan antara Hotman Paris dan Rocky Gerung. Tentu saja ini sangat mengagetkan bagi mereka yang belajar hukum, dan timbul pertanyaan, mengapa doktor hukum tidak mengerti filsafat? Seperti itu ya. Nah, seharusnya, semestinya seorang doktor hukum itu idealnya ngerti filsafat. Mengapa demikian? Karena sebelum belajar hukum itu, seorang yang belajar hukum harus mampu menalar terlebih dahulu sebelum belajar tumpukan undang-undang. Nah, bagi orang yang belajar hukum, tentu saja dalam pengantar ilmu hukum kita harus tahu hakikat ilmu hukum itu sendiri. Dan ketika kita berbicara terkait dengan hakikat ilmu hukum, tentu saja kita sedang berbicara status ontologi dari sebuah ilmu, dan itu masuk dalam kajian filsafat. Nah, selain itu, setelah kita tahu hakikat atau status ontologi daripada ilmu hukum, baru kita berbicara bagaimana membentuk hukum, menciptakan hukum. Nah, itu kita sudah masuk dalam kajian epistemologi hukum. Dan setelah hukum itu ada, tahu bagaimana cara menjalankannya, bentuknya seperti apa, contohnya seperti undang-undang yang isinya ada material dan formil. Nah, kemudian ada kajian berikutnya, yaitu terkait dengan apa manfaat daripada hukum dan produknya bagi kehidupan manusia yang disebut dengan kajian aksiologi. Jadi sebenarnya tidak mungkin kita belajar hukum tanpa mengetahui filsafat atau belajar filsafat. Jadi hukum itu bisa dikaji melalui penalaran, dan filsafat membantu para mahasiswa atau orang-orang yang belajar hukum dengan membentuk logika hukumnya terlebih dahulu. Nah, kalau terkait dengan praktik gitu ya, karena Bung Hotman bilang dia adalah pengacara internasional, ya kalau
terkait dengan hukum praktik ya itu sangat mudah karena tinggal baca materialnya dan formilnya seperti apa, cara menjalankan hukumnya seperti apa. Tetapi kalau kita ingin mengetahui kenapa undang-undang itu harus berkepastian hukum, mengapa kepastian hukum itu harus menghasilkan sebuah justice atau keadilan, dan mengapa hukum itu harus bermanfaat, tentu ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang harus dijawab dengan logika. Jadi sebenarnya sangat mengagetkan kalau seorang praktisi atau seorang doktor hukum itu tidak mengerti filsafat gitu. Jadi hukum dan filsafat itu sangat berhubungan, apalagi filsafat itu mother of science. Jadi teori yang dijadikan parameter atau dasolen untuk menganalisis masalah hukum dalam disiplin ilmu hukum, dalam disiplin ilmu filsafat itu hukumnya menjadi objek analisis. Jadi tentu saja ini menjadi sangat penting sebagai alat ukur analisis. Artinya filsafat dan hukum itu sangat berkaitan. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman semuanya punya pendapat lain bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya.